hijau coy. Rekan konten zaman pandemi. Dan zaman pandemi ya. Iya, pandemi. Pertama kali kan pandemi ya. Iya, pas lagi pandemi yang kita syuting ke Lembang ya. Ya ke Lembang kan, di hotel Taman Dua, biar aman, biar Expander pertama kali. Pertama kali Expander. Kan syuting latihan dulu di GBLA. Ah iya, yang itu-itunya dulu, hostnya dulu ya. Iya, si Alika, apa kabar? Udah punya anak kan, tuh. Expander dari Lembang. Ya, dari situ belum ke mobil-mobil baru tuh, baru di zaman Langsung mobil bukan mobil baru, kan itu masih mobil-mobil koleksian. Mobil-mobil yang punya temen yang punya mobil syuting, temen yang punya mobil syuting gitu kan. Tapi zaman saya pernah ke dealer baru belum kan? Nggak ada si Cece ya kalau dealer. Naik ke Cece. Masa-masa itu mau paling ngisi-ngisi waktu saat nggak ada kerjaan. Kan ya saat itu nggak ada kerjaan. Siapa yang ada kerjaan saat itu? Karena pandemi juga. Karena pandemi. Mau keluar juga. Kan bro bunga pertama kali syuting sama gua. Ya tapi kan itu ini Video klip doang. Gitu. Yang benar-benar mulai syuting mobil gitu. Yang di Lembang ya, di hotel teman. Yang Expander tuh apa ada kurangnya apa gitu ya pas pertama tuh? Mic udah. Nggak pakai mic. Enggak ya? Nggak pakai mic. Oh iya ya. Enggak gitu? Nggak pakai mic. Pertama coba diginiin pakai boom sama si Cepet. Tapi kekecilan. Oh iya. Udah ada tapi udah di bawah. Bukan gini. Ternyata lebih berhasil ya. Pegang suaranya gitu. Ya saat itu apa ya? Ya begini aja. Sebenarnya teknologinya udah ada, cuman nggak beli. Ya kan terbatas di dana. Bisa ininya dulu. Yang ada pakai yang ada nih. Sebenarnya bisa dikembangin kan, ada device tambahannya kalau mau pakai ini. Tapi sementara karena adanya itu dulu ya udah. Bisa sih dulu tuh pakai kabel kalau misalkan niat bikin kabelnya. Ya. Tapi kan itu kan bisa 4 slot kan si A4. Iya. Bisa 4 mic sebenarnya. Ya kitanya aja yang nggak ngerti juga sebenarnya. Jadinya gini kan. Iya. So nih gimana nih? Gue mau tahu ini tuh konten ini dulu lah sih. Konten ngobrol bersama teman-teman gua. Guys pertama siapa? Udah lama. Udah. Kontennya udah sebenarnya udah mulai beberapa tahun yang lalu. Iya. Jadi siapa yang lagi bisa saya ngobrol gini aja. Selain ya cenderungnya buat kenang-kenangan sih. Buat kenang-kenangan gue pribadi. Memori lah ya. Memori. Jejak hidup. Ya ke orang-orang yang ini aja, orang-orang yang ada jejaknya di jalan hidup gue. Kalau misalkan lu cuma teman sekelas dan gue gak akrab, ya gak juga. Tapi yang pertama di sini udah ada belum? Ini nih. Si Andi yang pertama, dia yang kedua. Kalau si Andi itu kita gitar bukan si Andi. Beda lagi. Ada host di sini. Host di sini. Asa pernah masuk di Presius gak sih? Nggak pernah. Dia dulu vokalisnya Purpose Tiger Clan kalau zaman ini. Atau masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada, dia cuma 2 album, habis itu bandnya bubar. Band ska. Lo kan pasti masih SMA saat itu, harusnya. Tapi nggak terlalu ke genre itu.
sebenarnya ini sih pas band dari dulu. Anjing. Tapi kalau ketemu kayak kemarin kan sempat ketemu si Yuki, tapi udah biasa aja, maksudnya memang karena suka lagu aja, kalau fanatik ke orangnya enggak gitu. Makanya ya biasa aja, cuman ini lagunya suka gitu. Nah, jalan hidup lu gimana nih Jo? Maksudnya lu waktu itu kan kita kenalnya lu di Ewindo kan? Ya. Nah, gimana lu bisa masuk situ? Maksudnya emang lu senang di grafis dari umur berapa tahun? Paling cuman gambar-gambar coret-coret tembok doang. Kesini kan udah mulai pilih kuliah mau pilih apa gitu kan, bingung. Malah awalnya saya nggak pengen kuliah, udah kerja aja lah biar dapat uang gitu. Cuman bapak kan ini apa ya, yang tahu lah ya, maksudnya udah kuliah aja gitu, ngapain, tahu lah pasti maksudnya pentingnya pendidikan. Akhirnya ya nggak tahu, ada saran-saran dari kakak, udah masuk DKP aja gitu. DKP Dulu ambil kuliah apa? DKP Enggak, di kafe di kampus mana maksudnya? di Unpas, sudah setiap hari. Unpas. Dari Cileunyi lu tiap hari ke Unpas? Iya. Gak Cileunyi lah aja, nggak terlalu Cileunyi enggak. Gak terlalu Cileunyi. Cileunyi kan ujung tuh, ya beda, ya dikit lah. Cileunyi itu bukannya dari Cileunyi kan Cileunyi, ke sini Cinonung. Oh, gua pikir dari situ udah masuk Cileunyi ya. Itu kan kecamatan Cileunyi. Iya, kecamatan. Makanya Cileunyi atau sok-sokan. Iya, tapi maksudnya kan Cileunyi itu pasti yang ujung situ gitu. Itu kok nggak bisa udah Jatinangor. Enggak, Cileunyi lah. Tapi si itu beneran tiap hari lu nggak ngekos di Tiap daerah hari. sana. Tiap hari dari awal. Malah pertama belum punya motor. Anjing. Ke angkot. Wah, ke kampus itu 2 jam pakai angkot. Nah, Cileunyi Cicahem. Turun di 2 Cicahem. jaman lah, enggak 2 jam. Ya berarti kan dari rumah lu kan pasti naik Cileunyi Cicahem kan. Bisa situ, kadang Dari Cicahem naik di Cicahem lewat Soekarno-Hatta juga bisa. muter dong. Ya muter lah, apalagi lu mau bilang apa? Naik bus kan pasti. Enggak. Turun di Sama Lingkar. angkot, naik angkot Margahayu, Ledeng. Emang ada Margahayu sampai Margahayu, dari rumah lu ke Margahayu tuh? Enggak, dari rumah naik angkot tadi beda lagi. Cuman kan langsung sampai dari Margahayu ke Ledengnya. Itu kan berhenti dulu Cicahem. Ya itu walaupun itu beda sama dua pemberhentian kan. Cuman kan itu Cicahem dulu, satu lagi aja baru ke Ledeng. Kalau ini kan dekat dari Cibiru ke Margahayu. Rasanya. Tapi tetap sama-sama jauh, tapi kan gimana ya, asa nyaman lewat Margahayu. Nah terus lu lulus itu gawe langsung Ewindo? enggak. Apa? Kalau pertama di ini dulu, apa namanya, IT konsultan, Anjing. graphic design buat UI aplikasi. Ya, aplikasi tampilan user interface aplikasi. Itu di situ berapa ya, 3 bulan. Nah, pindah. Efisiensi. Kena efisiensi. Habis itu pindah ke mana? Habis itu ke broker. Anjing. Sebut broker di Asia Afrika tuh. Kayak gaya lu. Enggak, ngisi waktu aja gitu kan, maksudnya sambil nerima cari kerjaan yang lain kan, ini penasaran apa gitu kan di situ kecantumnya tuh apa ya? Biasanya nggak diakui itu awal-awalnya. Bukan, tapi ininya ini manajemen apa gitu, manajemen apa lupa pokoknya. Jadi kayak wah ini bisnis gitu kan, awalnya ngiranya gitu, bisnis tertarik. Pas interview gini ternyata broker. Tapi ngobrol-ngobrol ini pengen tahu gitu, penasaran aja. Cobain aja. Kan lama-lama lah tetap jalan. Ewindo. Langsung dari situ orang Ewindo. Ewindo calling terus. Masih kerja ya masih kerja, kira-kira bisanya kapan? Akhirnya kan biasanya di tiap bulan ada evaluasi kan, kalau di future gitu kan. Evaluasi, nunggu momen dipanggil udah ini mau di sana udah. Pas lu nya jelek gitunya.
Prestasi lo jelek. Bukan, enggak juga kan evaluasi mah 3 bulan sampai dapat si apa disebutnya klien lah. Cuman kan 1 bulan karena udah ada panggilan dan udah lihat nih, oh ini prospeknya gini ke depannya. Ada awal masuk tuh pengennya ini pengalaman bisnis gitu, bekal juga kan. Oh di samping punya background desain komunikasi visual kan butuh yang lain juga kan, bisa jadi inilah pengalaman nanti kan ke depannya. Cobain lah di tengah jalan kan lihat ini ke depannya paling kerjanya gitu-gitu aja, walaupun ya intinya mah kan tetap yang broker mah ya dapat klien Nggak berapa juga ya? tapi manajemen perusahaan yang bisnis gitu ya, benar-benar bisnis, lihat-lihat dalam sebulan kayaknya apa ya, ya bukan benar-benar pure itu, sebenarnya lebih ke jualan aja gitu, jualan jasa, jualan broker gitu kan, jualan saham, jadi jasa biar ya beli kan, kalau itu kan apa kategorinya, pokoknya ada jualan beli jual gitu yang ya broker lah. Gimana bahasanya gimana sih? Balik lagi broker. Gitu susah jelasinnya. Belum karena belum ini sih, belum terlalu. Gimana Pak caranya dapat klien ini? Sempat dapat klien nggak sih? Kan itunya dia kan calling, nah teleponin prospekan namanya, Ya, telemarketing ya. Teleponin orang. Ini kita ada ini feature gitu kan, ada bisa. Ini nih Kan jadi modelan lu nih yang kalau misalkan telepon gue diemin aja. ya, tapi ini bukan nawarin produk Asuransi langsung ya, bukan, dia beda dengan asuransi kan. Ini masuknya ke ya investasi juga bukan, tapi jual beli. Jadi kita bukannya saham investasi. Jadi kan gitu. Produknya itu ada 3, mata uang, terus saham, apa ya, komoditi, sama komoditi emas kayak gitu. Nah itu kan itu loh yang kayak apa ya, jadi kan jual beli. Kalau misalkan wah ini harga lagi naik, berarti jual gitu. Harga lagi turun kita beli. Dari selisih yang fluktuatif itu, harga pasaran naik turun, nah itu dapat untungnya di situ ya. Kayak kalau sekarang kan kayak Timothy Ronald, tahu kan? Tapi Timothy Ronald kan ini kan Dia Bitcoin. Nah ini kan di jenis yang berbeda, produk yang berbeda. Tapi produknya nyata. ya enggak juga. Enggak juga. Jadi kan kalau misalkan emas gitu, ada emasnya mah di mana gitu. Tapi Oh, kayak si ini dong, siapa sih? Dulu yang gawe di Wida juga tuh yang kacamata. Aduh, gue jadi lupa namanya. Apa entah saat lu masuk dia masih di situ atau enggak? Sama tuh dia falas mainnya. Nah ya, itu falas, itu salah satu produknya falas, mata uang kan itu ya. Ya mata uang falas itu. Konversi itu. Lu pernah dapat cuan berapa? Enggak, belum sempet. Orang baru 1 bulan, baru pelatihan. Belum ada yang nyangkut. Terus maya gitu kan. Ya ada yang sempat sampai nanya-nanya apa, komunikasi 2 arah, ini gimana di follow up terus gitu, follow up segala macam. Big buru keluar loh. Jadi sama memang kesini udah mulai apa ya, kelihatan kayaknya nggak tertarik gitu kesini. Awalnya Dan ngerasa nggak cocok. Enggak, maksudnya si orangnya udah nggak, kayak mulai kelihatan nggak tertarik di bisnis itu. Nggak jadi ngopis nih. Udah. Ya, di situ window dipanggil, siap ini berapa lama? Ini lah, mulai kerja sama Pak Billy, di interview sama Pak Billy. Oh, bukan sama Pak Farhan? Bukan. Dan sebenarnya yang nyari graphic design sebenarnya Pak Billy. Iya sih. Pak Farhan
ditempatin di GA kata saya paparan. Tapi kan yang usul buat biar ada grafik desain dari Pilih. Sebenarnya desain langsungnya paparan. Gitu. Nah, terus di sana, jadi lu total berapa lama di yang itu? 2 tahun. Itu termasuk yang Enggak. Itu pindah ke AWSI. AWSI 3 tahun. oh di situ malah 3 tahun, 3 tahun. malah lebih lama ya. 3 tahun. Nah di tengah-tengah WSI itu kan yang proyekan Ya. Presius. Ya. Jadi kan awalnya Memang pertama kali kita ketemu mah pas di ini ya apa? masih di Window ya. Nikahan. Itu meninggalnya bapaknya iya. Nawi kan. Iya. Ya kan. Tapi saya sering dengar Pak Arya ditempatin sekamar. diceritain si Pak Yoga juga kan Pak Arya dulu sering dulu mah si Pak Arya gitu. Oh, pas di situ ini Pak Arya. Oh jadi sebelum ketemu lu udah denger gaung-gaung gitu. Oh iya itu Pak Arya dari situ. Kan dari di Window tuh memang udah rencana niat mau resign waktu berakhir kontrak tuh. Oh itu kontrak bukan pegawai tetap. Enggak buat pegawai tetap nggak tahu persyaratannya berapa tahun di situ. Cuman kan buat jadi pegawai tetap ya biasanya ada persyaratan tertentu di setiap perusahaan beda-beda. Tapi di Window kalau nggak salah harus ada berapa tahun gitu. Kontrak awal 3 bulan, lanjut kontrak kedua kan 2 tahun gitu. Oh langsung jebret ya. 1 tahun ya, 1 tahun 1 tahun. Ya 2 tahun lebih lah berarti. Nah di kontrak keduanya memang udah niat karena kan pengen yang lebih gede gitu. Bilang lah ada si Pak Billy, Pak saya mau resign. Alasannya apa? Emang mau berapa gitu. Coba ajuin ke Paparan. paparan. Gak di ACC. Enggak dia. Ya udah, akhirnya si Pak Billy, udah kamu kerja sama saya aja di situ lah. Ternyata mendirikan AWSI. Dan di situ kan ya mungkin karena memang sudah direncanakan kali sama Pak Billy mau gini-gini, saya akhirnya kan kita bangun gitu channel Presius. Tapi itu kan karena kebetulan lagi pandemi aja gue pikir ya. Gitu kan pas lagi di tengah lagi awal-awal pandemi banget kan, lagi Iya, sepi-sepinya buat itu aja. Tapi kan maksudnya kerjaan saya yang apa yang saya kerjakan mungkin udah direncanakan ada mau bikin pasti udah ada lah. Ditarik. Ya ada. Nah kalau Presius ini udah langsung masuk Presius nih cepet amat. Apalagi nih udah kompres apa? Di Window setahun kerja pertama kan enak sih. Kan mungkin dari lulus kuliah itu pengalaman pekerjaan ke-3 kan, walaupun yang 2 kan singkat-singkat ya. Kerjaan lo apa di Windows tadi? Graphic design. Emang seberapa sering bikin graphic design di pabrik itu? Kebanyakan buat event kan banyak, terus ada yang banyaknya juga sih ini nih dokumentasi kegiatan, kan banyak kegiatan gathering, acara-acara customer, terus ini video Jalan-jalan. bukan jalan-jalan video proses atau video apalah yang bentuknya. Sempet kan ngerjain ini apa ya maksudnya kategori videonya apa, jadi misalkan ngejelasin cara kita menjaga dokumen kerahasiaan kayak gimana gitu. Apa ya kategori video gitu. Terus acara kan lumayan tuh, undangan acara gathering, terus spanduk gitu kan.
apa aja ya kalau dipikir-pikir sekarang, tapi dah memang full, maksudnya nggak yang gabut gitu kan, ada kerjaan ya, ya. aku pikir begitu. enggak lah, ada. Apalagi dokumentasi sih, kalau dipikir-pikir ya paling banyak sih dokumentasi ya, walaupun Nyara cekek juga lo yang. iya. Anjir. Iya. Di situ in-house kan termasuk in-house lah, ada graphic designer tapi kerja di perusahaan kan. Kalau teman-teman kan banyak juga yang kayak buka studio, ada Apa jadi panggilan ya? ya maksudnya punya kan, kalau gitu kan ya studio lah, maksudnya nggak nggak terikat gitu. Jadi ada klien cari klien. Kalau yang in-house kan menerap di perusahaan atau badan tertentu. Dan sekarang tapi jalannya sampai sekarang terus aja. Sekarang jangan lancar terus sekarang. Nah ini sekarang Precious nih, gimana maksudnya kalau Billy ke gue kan telepon, ini gue mau bikin channel. Nah kalau lo ngomongnya gimana aja? Saya ketemu dulu Pak Arya, apa dikasih tahu dulu ya? Yang pasti kan waktu itu kan begrip kan, kita ketemu di Marta kan. Terus dikumpulin semua tuh, ada Rika, Billy, Ayo. Kalau lupa ingat sih, tapi kalau nggak salah mah justru saya baru dikasih tahu tuh waktu dikumpulin. Oh berarti lu nggak kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lupa. Berarti lu nggak di woro-woro gitu. Nggak tahu. Waktu itu kan lu udah kerja di Marta kan? Iya. Iya. Nggak tahu sebelumnya tipis-tipis ngasih tahu nanti kita mau bikin YouTube ya. Tapi pokoknya yang kejelasin benar-benar mau bikin apa gitu kan, baru waktu ngumpul itu saya baru nggak mau bikin ini. Itu kan kita juga milih-milih ini kan, jenis kontennya apa? Ya, jenis kontennya apa di situ kan baru ya. Oh berarti di momen itu ya, berarti ya lu juga baru tahu. Iya. Ya kalau gue kan berarti di janjiannya, di pas teleponannya. Gue datang situ emang udah tahu mau bikin konten YouTube. Ini ada waktu itu kan, kalau waktu di Marta si Pak Billy juga masih di ini, di Windows kan. Oh gue nggak tahu tuh. Masih di Windows. Kesini nggak lama, berapa bulan itu baru ininya juga Fokus. ke AWS. Nah gimana menurut lo Jul, Precious Project ini? Gimana ya, Precious nih pengalaman pertama kan bikin channel YouTube gitu kan. Seru, apalagi masih lajang. Mestinya masih bebas kan. Wah seneng, mau ngapain juga hayo gitu kan. Kita kan syuting waktu itu, apalagi kan jam kerjanya bisa siang, bisa kapan aja kita syuting kan. Iya. Ya seru yang pertama bikin apalah, buat pengalaman. Saya kan ngobrol sama Pak Arya juga kan, kita selain daripada nanti kita dapat monetisasi gitu kan, tapi kita punya pengalaman kan gitu kan. Waktu itu ya pasti bersemangat lah. Ayo kita bikin. Apa menurut yang memorable buat lo Jul? Yang paling memorable sih ininya sih, kalau saya Jalan-jalan. touringnya. Ya khususnya touring sih. Touring. Iya itu touringnya itu. Paling memorable karena naik motor berapa jam lo Jul? iya, maksudnya tidak biasa merekam dalam kondisi tidak biasa, maksudnya dalam tidak biasa dalam. Itu bawa Alfa lagi ya, bukan pakai action cam gitu. Itu. Ada sempat kesel ya cerita. Waktu dibonceng. Jadi kan pakai kamera ya. Kena helmnya si driver kan ya. Jangan kena helm dong, mahal helm gua. Aja. Ini kamera gimana helm lu gitu kan kalau itu. Helm paling berapa sih yang semahal-semahalnya? Ini kan apa kan puluhan juta. 67 waktu itu beli.
Ini enak aja ngomong kayak gitu. Maksudnya Waktu itu ada nyari satu yang batal dulu itu, padahal itu impian gue tuh kalau misalkan itu berhasil. ya yang Aceh itu Aceh. Iya sih. gara-gara pandemi perpanjangan. perpanjangan aja. Maksudnya Maret, wah perpanjangan, Kalau enggak kayaknya Mei. seru. masih perpanjangan lagi, aduh. Mudah-mudahan Juni, mudah-mudahan Juli. Juli masih perpanjangan, wah udah deh, batal ya. Iya. Tapi itu kan Itu nggak sengaja Juli ya, kita dapat turun itu gara-gara kita ke Bogor kan, ke ke Bogor. Bogor ke rumah teman gua tuh, Hmm, yang sebenarnya kan awal cuma buat meliput si motor teman gua itu kan. ke bengkel. Habis itu di dia bilang bengkel. ke bengkel tempat saya, Hmm. di bengkel Hmm. kenalan sama yang punya bengkel itu kan. Hmm. Dia ntar kalau ada tur diajakin, Hmm. bener diajakin ya. Iya, Masuk pasti pesan. dia tuh peserta touring juga ya. Dia bang IO-nya kayaknya sih, IO touring. Dari situlah mulai. Di Santolo ketemu orang lagi, Hmm. ntar ke Jogja Hmm. diajak. Gue pikir kan cuma wacana-wacana doang. Oh iya. Beneran diajak. Tapi kayaknya si bapaknya itu kan karena namanya sama kayak saya gitu ya, kayak jadi ada ketertarikan gitu diajakin. Ya itu kan dari sebelum touring itu belum ada si Cece ya. Belum, pokoknya mulai ada host-host baru kan setelah si Alika mulai ada wacana dia mau nikah kan. Ya maksudnya sebelum itu kan link-link kontennya itu dari Pak Arya semua yang cari siapa yang punya mobil kenalan. Pak Arya yang cari ininya, siapa cuman rekam. Cuman dari setelah ya maksudnya ajak ayo rekam ini kita ini ayo kesini kan yang mulai touring yang mulai berkembang tanpa channel, maksudnya bukan Pak Arya yang cari-cari tapi itunya yang hubungin kan itu ya. Iya nggak sih? Touring Ya touring lebih lu ya. ya bukan saya sih, maksudnya kan karena kita syuting ini terus ada kenalan kan awal juga dari ini karena kita ke Bogor kan bukan dari saya. Yang dari saya mah yang mulai yang setelah dari touring dari Bogor itu. Tapi dia cuman berapa touring berarti itu enggak lah, enggak dua, ada yang ke ini kan yang ke daerah Subang tuh ada kan. Oh iya betul, apa Ontahut. Nah, ya itu tapi salah satu peserta dari yang Iya. di Santolo itu juga kan. Nah, itu ada lagi tiga ini. Itu deket tapi lumayan seru tuh. Ya. Ya seru-seru lah, maksudnya yang touring keluar tuh maksudnya ya apa yang serunya ya? Iya. Kalau dipikir-pikir kan kayaknya karena Ke tengah hutan, ada adventure-nya kali, ada petualangannya kali ya, bikin seru. Dari beres Alika keluar, nah mulai bermacam ragam. Pertama kan ketemu si Nino dulu. Nino masuk jadi host. Salah satu tamu juga awalnya. Iya awalnya. Itu emang gue rencanakan sih sebenarnya. Oh. Gue rencanakan jadi tamu dulu aja. Si Nino tuh kenal dari mana? Nino itu suaminya. Oh teman gua. iya. Tapi udah direncanain dulu. Ya gue udah rencanain dia jadi. Kan waktu itu apa ya nih? Kayaknya butuh host motor nih. Nah dia waktu gue sama teman gue itu lagi ngumpul-ngumpul, datang suaminya pakai motor antik gitu. Oh iya, suaminya si ini nih. Terus dia udah tahu backgroundnya ada di Preman Gaji. Iya udah tahu juga, makanya wah ini kayaknya bisa nih gimana. Sekarang tahu sih, Nino sekarang ini loh, banyak di channel FXAS Instagram. Oh iya? Iya. Nggak tahu. Jadi ini
konten edukatifnya. Iya bener. Kayak ada program apa Iya, ininya. Corong rumah sakit. Abis Nino, oh Nino anak band ya. Terus saya mulai ke Andi. Abis itu Si Nona dulu apa Andi dulu? Nona dulu kayaknya. Nona dulu kayaknya. Nona dari Nino. Abis Nona, oh ya Alikanya kan udahan. Saya pikir kita tetap butuh konten mobil nih. Si Billy ngusulin Cece. Habis itu dia sebentar ganti freestyle. Nah freestyle itu jadi agak beda lagi kontennya nih. Jalan-jalan, jalan-jalan lagi. Ngelewatin apa jalur yang antakut itu ya. Waktu itu kan gue nggak ikut sampai di dalam kan karena katanya jalannya jelek. Sementara mobil gue badannya rendah. Nyobain pakai ini apa? Avanza ternyata nggak terlalu rendah juga ya. Maksudnya ini mah pakai mobil gue juga bisa sebenarnya pakai jalan. Enggak sih. Maksudnya enggak gimana? Paling dekat tuh mobilnya. Nyangkut gitu bakal nyangkut maksudnya. Gas truk. Iya kayaknya. Tapi kayaknya nggak terlalu dah. Cobain. Pertama kali masih freestyle ini ya apa sih? Yang palintang itu kan. Nah, itu lumayan cakep tuh itunya apa videonya menurut gue. Palintang. Iya yang dari rumah freestyle naik kata sampai nembus kembali bayar. Oh. Habis itu kan minggu depan konten selanjutnya ngelanjutin kan dari Maribaya itu sampai ke Bukanagara. Habis itu ke Sumedang kan Jalannya Beres belum, malu. tapi kan belum jadi kan waktu itu. Muter lagi kan gitu. Belum jadi kan? Dari Bukanagara, dari Subang ini yang tembus ke. Iya masih. Sumedang. Tapi kan itu lagi dibangun jalan kemana gitu kalau nggak salah waktu itu tuh. Oh itu jalan buat ke Bukanagara emang. Tapi kan belum jadi kan. Mentok di situ doang. Kita masuk ke belok ke Maribaya kemana itu teh? Yang mana sih? Lu nih ngobrolin yang mana? Iya yang itu kan Maribaya beda ya? Beda lagi kan gue tadi bilang Iya. selanjutnya konten yang itu. Tapi beloknya di mana ya waktu itu kan? Beloknya di mana? Ya maksudnya kan kita nggak terus jalan yang jalan lagi dibangun itu. Ya kan jalan yang bangun itu temunya ke ini ke Cagak Subang. Oh bisa dilewatin ya waktu itu. Bisa dari Cagak Subang kita jalan balik ke Bandungnya lewat Sumedang. Waktu itu tol masih dibangun. Terus pernah kan ke yang tol yang jembatan itu? Ya itu, yang itu ya ya, itu. misalnya itu situ ya. Itu. Ya lupa lah malu. Kemana sih? Nah, habis itu kan lo proyeknya berhenti, terusnya gue nggak ada kontak sama lo nih. Nah, gimana kelanjutannya nih kehidupan lo? Ya dari situ kan Lo tutup kan keluar apa? keluar sih. Apa Jadi kan selesai? karena di ASI udah public ganti manajemen, publiknya udah nggak ini lagi. Kan diterusin sama Pak Army kan cari apa ya investor kali ya yang bisa. Oh ya lo sempat ngikut ya yang di. Iya sempat di situ. Di Sarantan itu yang buat telepon. Cuman cukup sulit gitu maksudnya ya berbagai faktor lah, keluarga juga kan udah nikah itu kan ini banget perjuangan sekali sampai ini kan sampai nganter yang karyawan yang training di Karawang berangkat malam pulang subuh. Nah, kok waktunya aneh-aneh gitu aja? Iya kan shift 2 shift kan kalau karyawan kan yang di pabrik 2 shift. Training yang bagian shift malam nganter. Jadi nganter doang diem di mobil gitu, tidur di mobil. Nganternya berapa orang? Paling 5-an ya?
Iya sekitar gitulah penuhnya mobil 6 maksimal. 5. Maksudnya Emang benar-benar nggak bisa gitu trainingnya di Bandung aja. nggak bisa training mesinnya dari mereka kalau dibawa. Oh jadi lu nganter, lu tidur aja di mobil, mereka beres, lu Tapi itu mah sebelum ini kan. Cuman kesini ya cukup sulit lah pekerjaan karena waktu juga apa namanya banyak yang tertarik gitu kan. Punya keluarga gitu. Jadi gimana ya dibilang gak keurus juga enggak juga, cuman kan ya waktu tersita lah. Terus kan pekerjaan juga namanya lagi di bawah dan mau bangkit lagi kan cukup sulit ya. Tapi karena keluarga sih faktor ini yang utamanya mah. Kasihan istri, terus lagi hamil kan. Pas udah lahiran anak, keluarnya pas anak usia berapa bulan gitu, 2 bulan gitu, 3 bulan. Anak yang pertama. Berarti pas nikahan lu masih di AWC dong? Masih ya? Gue ingat pertama, gue sempat nawarin lu pre-wedding kan? Kenapa nggak diambil? Ya kan waktu itu nyari waktu lah. Nanti kalau bukan udah nikah malah. Bukan Pak Arya. After wedding ya? Ya, after wedding. Pak Arya mah ini. Pas nikahnya gue nggak tahu. Kan pas nikah nggak dirayain di KUA nikah. Karena mikirnya daripada buat acara gede-gedean ya buat biaya hidup ke depan. Itu aja. Sederhana. Ya tapi kan akhirnya kan banyak orang yang udah nikah belum punya apa-apa merintis dari awal. Kalau kita kan udah nikah ada duit beli mesin cuci, beli ini udah bisa kebeli dari awal gitu. Jadi Karena duitnya nggak pakai hura-hura. Salah satu faktornya itu, tapi banyak lah berarti. Itu terus anak ini. Itu cewek lo kenal dari mana aja? Kenal di Kan gue nggak dengar lo. Saya mau pacaran dulu. Misalkan kayak gitu. Saat kita lagi masih konten ya. Kayaknya lo si Jul gak ada pacarnya gitu. Ya waktu awal belum ini apa namanya, belum nggak dekat sama sekali sama perempuan. Bukan nggak dekat, saya nggak niat. Oh ada, gue ingat. Yang apa? Orang Tasik gitu ya? Apa yang pacaran Jawa? Apa orang Garut? Mana? Oh iya, si Amis kali itu. Si Amis ya? Amis. Yang pokoknya gue, Ya, dekat. lo kan pokoknya ada satu waktu pasti minjem mobil kan buat Jalan. keluar kota itu. Ya seneng. Gue kan baru awal bisa mobil lah, jadi seneng jalan-jalan gitu. Anjir. Pengalaman mengemudi kan seru gitu kan. Sini seru ya. Makanya cukup antusias juga channel Precious tuh karena kan udah pertama kali bisa mobil terus dikenalin gitu kan, jadi channel otomotif. Dan dari dulu juga memang suka game-game mobil gitu kan, jadi kayak apa namanya, ya udah ketertarikannya udah ada gitu, jadi waktu akhirnya putusin di kontennya otomotif. Nah balik lagi nih, Pak, kenal di mana Pak? Istri lo sekarang? Itu kenalnya sebenarnya kakaknya tuh di Lebih Panjang dekat kantor. Kantor yang mana? Di Muara. Oh iya betul ya. Kenalnya di situ. Apa lo lagi jajan bakso kita lagi gimana? Dia lagi makan siang kan, ini apa namanya? Di dekat sana berarti pasar dong, di pasar Lebih Panjang. Iya. Beneran. Iya di pasar Lebih. Ada kan ada gang-gang tuh. Iya kan dari itu tinggal lurus tembus ke pasar ya. Suka main ke kakaknya di situ. Suka ngasih. Apa mau warung gitu? Enggak, memang suaminya orang situ. Suaminya memang orang situ. Oh kakak lo. Iya, kakak suami. Oh kakak lo tinggal di Lebih Panjang.
lo istirahat main ke dia. Ya bukan main juga, kenalnya dari situ. Dari situ kan makan dulu suka ke lebih panjang. Lihat lah di situ. Sampai dinikahi. Tapi sebenarnya kenal awalnya di Instagram. Anjir. Cuman kan ngobrol-ngobrol udah tahu kena gede. Ada kakak di situ. Modus. Nikah. Waktu itu kan ada sih acara sederhana, orang-orang kantor mah datang ke rumah istri kan. Cuman makan doang lagi buat yang kenal. Kenapa kok nggak diundang juga? Asal dikasih tahu deh. Kasih tahu. Tapi di harinya tuh lo nggak ngasih tahu. Gitu. Iya. Wah, ya tapi dah ngasih tahu. Masa ngasih tahu gue nggak datang juga? Kasih tahu bener. Beneran dikasih tahu, ingat. Iya gitu dong. Iya dikasih tahu. Kenapa nggak datang ya? Cuman udah memang bilang bukan acara besar. Oh iya, betul. Nggak, Lo ngasih tahu nggak nikah. resepsi pak katanya. Nah cuma sebatas itu doang. Iya. Nggak pak tanggal sekian. Hmm. Ini lokasinya. Nah itu tuh nggak ada. Lo cuma kasih tahu rencana mau nikah. Iya betul. Begitu doang nggak. Pak tanggal sekian. Udah kenalnya juga Di sini. nggak berapa bulan, 6 bulan lebih lah, berapa ya, 6 bulan ke atas kenal sama istri. Terus ini nikah aja dah memang Udah belet. Bukan udah kebelet ya. Ya memang udah target gitu dari Anjing, awal target, waktu kerja di Ewindo kan nggak niat sama sekali, maksudnya cari pacar ya, kalau deket-deket beda lah, cuman maksudnya cari pacar buat nikah gitu enggak benar-benar mikirin pengalaman kerja gitu gitulah, karir gitu. Kesini udah di AWSI, wah umur udah segini nih gitu ya. Udah mulai cari juga, ada memang cari buat nikah bukan cari buat pacaran. Kalau yang di Jamsit kenapa batal? Udah jauh-jauh loh dulu, niat bener. Ya ceweknya kurang, masih pengen cari yang lain. Anjing. Maksudnya masih belum yakin lah. Tapi memang udah ada komitmen dari awal kalau kita cocok, ayo gitu. Nikah gitu. Nah, jodohnya dulu panjang. Iya. Enggak sih, aslinya kan orang Ketapang. Sekarang Emang dia tinggal di Ketapang? enggak di Ketapang, cuman kan suka ke kakaknya ke Ketapang, dan malah ternyata kakaknya ada yang di sini, di dekat di Leuwi Panjang. Ada yang dekat rumah juga di Gede Bage. Ternyata dekat maksudnya. Masih bisa. Iya, maksudnya gimana ya, kayak ada ya kehubung aja gitu kan, ada yang dekat ke tempat kerja, ada yang dekat ke rumah gitu kan. Sama istri tuh waktu itu pertama kali dikenalin sama kakaknya yang di Gede Bage. Ini nyatain serius keseriusan lah ya. Siapa nih, kenal di mana gitu. Gitu lah diinterogasi awalnya, bukan sama orang tuanya mah. Karena sama-sama kita tuh bapaknya udah meninggal sama-sama. Sama kakaknya. Kalau ke ibunya kesini kakaknya udah lolos lewat dari kakaknya ke ibunya lah. Nah, terus setelah beres dari AWSI, lu gimana? Langsung ke yang sekarang? Apa ada mencolok lagi? Ada sempat di ini dulu di Setiabudi, tapi nggak lama. Oh iya betul gue ingat. Yang Karena foto ya? Karena gajinya kecil. Cari-cari lagi. Itu berapa lama kan? Nah, pada sebulan juga kurang kayaknya. Oh, hanya sebulan nggak gajian atau itu mah? Yang di Gerlong Tengah ya? Benar kan yang di Pengkolan? Sebulan lebih dah kita. Udah sempet
nerima gaji deh. Terus ada panggilan dari situ, interview lah ini. Ternyata pas dikasih tahu kan, ditelepon di ini yang lebih tinggi dari itu, ya udah ambil. Sampai sekarang di situ Betah. ya, betah. Sebenarnya kan waktu itu teh kebetulan pas banget Pak Billy juga nawarin di Ewindo, gak lama setelah saya masuk di yang sekarang tuh. Nawarin di Ewindo, tapi pertimbangannya banyak lah. Soalnya kan yang pertama kan di situ tuh, wah itu mah benar-benar masa dari segi keuangan benar-benar masa ya gitu loh, masa down-downnya lah. Udah baru terikat kontrak, jadi kayak punya apa ya, ikatan, bukan ikatan ya, tanggung jawab emosional. Ini waktu lagi di bawah, ditarik sama ini, tiba-tiba dilepasin gitu, baru sebulan kalau nggak salah, sebulan kurang. Kayak nggak, rasanya teh ya prinsip pribadi lah ya, kayak nggak, kayak seenaknya aja gitu lah. Kalau dibilang culas lah gitu, watadas lah gitu. Walaupun sebenarnya saya tertarik banget yang ditawarin Pak Billy teh. Cuman itu faktor itu, terus faktor pengalaman kerja juga, kan pengen explore kan. Enggak kan saya kerja baru IT konsultan gak lama, Ewindo, ASI, maksudnya enggak menggapai di kemampuan lain lah, maksudnya ya walaupun sama, cuman maksudnya kan beda perusahaan, beda kerjaan kan, lebih memperkaya inilah pengetahuan sama skill juga. Akhirnya saya bilang belum dulu lah, kalau tahun depan mah Pak Billy nawarin, saya pasti ini mau join. Pak Billy bilang gitu kan. Tapi kan setelah kemarin, jadi ceritain nih. Ya nggak apa-apa, lanjut. Jadi setelah kemarin habis kontrak kan, saya ngehubungin lagi ke lewat Pak Armi sih waktu itu, karena si Pak Armi dulu yang nawarinnya juga lewat Pak Armi awalnya. Saya bilang, tanya gimana di Ewindo, ada kerja ini masih ini, ternyata udah ada yang isi kan. Ya dijalani aja lah. Akhirnya perpanjang kontrak lagi di sana. Ya, tapi kalau awal tuh kan sebenarnya kan masih tadi terikat yang ini tadi, secara Karena lo baru masuk. Bukan karena baru masuknya sebenarnya, mah karena tadi kan ada waktu masa down-downnya secara keuangan gitu kan, ada apa ya, Tekanan batin. bukan tekanan batin ya, dibilang hutang budi ya bukan juga, karena kan hubungannya kerja gitu kan. Cuman kan secara prinsip pribadi, ada orang yang ngasih baik, tapi kita gituin udah kita dapat yang lebih baik, tiba-tiba ditepis lah gitu kan, gimana ya. Nggak sesuai prinsip saya lah gitu ya. Makanya dia lebih diambil, dan pertimbangan lainnya ya, dari salah satu tadi karir juga kan, skill gitu, peningkatan skill, pengalaman, dan nantinya kan kalau memang nanti berjodoh lagi sama Ewindo gitu kan, sama ya istilahnya kerja lagi bareng Kak Billy kan, skillnya naik gitu kan, walaupun di bidang yang berbeda ya. Kalau yang sekarang kan kebanyakan bukan di videografi, fotografi yang expert gitu, tapi lebih di graphic desainnya, walaupun tetap ada sih. Nah itu lo bikin apa? Kayaknya itu bikinan AI semua aja. Kalau konten Instagram, iya, konten Instagram kebanyakan, tapi di situ tuh ada 3 graphic desainernya. Anjing mewek amat. Iya, karena seluruh Indonesia kan, jadi kan Emang itu kantor pusatnya? Iya, kantor pusat. Anjir. Pabriknya. Terus kan ada cabang-cabang yang jualan, nah semua desain tuh masuk ke situ semua. Jadi ada yang konten, bagian konten. Jadi desain itu keluar dari kantor lo ini? Iya, Arkom, masuknya Departemen Marketing Communication. Saya mah bukan di bagian konten sebenarnya, yang bikin konten Instagram bukan saya. Saya mah lebih di yang apa tuh? Flyer. Ya lebih ke promosi ininya, offline-nya, ya brosur, flyer,
undangan-undangan, terus nah yang ada ningkat pengalaman di situ teh skill 3D-nya mulai ada ningkat bikin booth kan, desain booth buat pameran-pameran. Oh, lo jadi Walaupun di Emindo juga udah sempat bikin. bisa desain keperluan internal berarti lo ya. Internal eksternal. Oh. Eksternal maksudnya kan Tapi buat bukan iklan yang suka lo posting jadi di status itu kan? itu ini aja backup aja. Kalau keteteran saya bantu, ada beberapa postingan yang saya bikin. Malah waktu awal-awal si IG mulai dijalanin lagi kan itu udah jalan, sempat perubahan gitulah di perusahaan itu, perubahan departemen gitulah. Nah, ini terus mulai perekrutan baru. Nah, ini yang generasi saya, maksudnya yang setelah saya masuk tuh itu mulai dijalanin konten, ya pokoknya dinaikin Instagram. Nah, awal Instagram baru saya yang handle karena kan belum ada orangnya. Udah ada orang masuk yang bagian ngurus sosial media. Ternyata saya diincar di bagian dokumentasi sama itu apa? Ya tadi yang offline sama ya tadi kalau misalkan keteteran di backup, bikin beberapa konten sama, termasuk ya sama lah intinya mah semuanya tetap saling cover lah, saling backup kalau misalkan ada. Nah, masih ini Rangga yang secara nggak sengaja. Iya, kebetulan banget. Itu emang dari awal udah sama Rangga? Jadi saya diinterviewnya sama si Parangga. Iya, si supervisornya tuh waktu itu tuh lagi ambil cuti, interview sama Parangga, dan ternyata yang milih saya masuk ke situ tuh si Parangga gitu. Si Parangga yang milih masuk ke situ. Gak tahu kata apa wilayahnya, tapi si Parangga milih saya dan dipanggil baru ketemu supervisor yang Kemarin lagi kondisi apa yang tiba-tiba gue membahas Rangga? Oh, gara-gara gue liat konten statusnya iya, sama. Chat. Oh iya betul. Statusnya sama. Saya bilang ada teman gue kerja di pabrik cat, namanya Rangga. Iya, soalnya di pabrik cat di Batu Jajar kayaknya cuma gitu. Makanya saya tanya langsung siapa namanya gitu kan. Ternyata Teman lama. di Kompograf katanya. Iya, tuh. Tahun berapa katanya 2000? Masih pada bujangan. 2000, gue terakhir kompograf itu tahun 2006. Tapi itu sebelum ketemu, sebelum usaha sama Pak Billy kan ya, berarti ya. Nah gue keluar dari kompograf setelah gue barengan Billy. Iya. Jadi perkiraan saya juga gitu waktu ngobrol-ngobrol sama Cip Arangga. Wah ini kayaknya dari keluar dari kompograf ini gabung sama Pak Billy. iya langsung gitu. Soalnya kan si Parangga cukup dalam di percetakannya kan, pengetahuannya. Ya, dia dari garis sekali kompograf. basicnya ya. Abis itu dia main percetakan setahu gue. Oh, kompograf bukan percetakan? Kompograf printing. Ya tapi ya ngeset kayak gitu mah ya kerjaan dia. Di kompograf itu gue ketemu Billy. Oh iya. Jadi teman gue ada yang udah kerja sama duluan sama Billy, fotografer. Bilang nih, gue nitip portfolio dong, siapa tahu nyangkut. Ya kan saat itu gue juga baru belajar foto kan 2000 fotografer digital kan baru berkembang 2004-an ya. Nah jadi 2006 ya baru 2 tahun fotografer digital masih langka-langka itu, gue juga baru mulai belajar. Tapi udah ada portfolio jadi ternyata si Billy suka main dia ke kantor, ke kompograf. Ini portfolionya bagus. Kapan mau main studio? Yes. Umur berapa berarti? Gua umur 2006 berarti gua umur 24-an mungkin ya. Tahun 24, 25. 26, betul 26, gua umur 26. Gua kan nikah 2007, usia gua 27. Saya nikah usia 30 gitu.
Iya, pokoknya waktu itu juga ibu saya gitu. Oh, akhirnya nikah. Ya karena memang di target udah 30 lah nikah gitu. Yes. Enggak 30, 29 nikah. Paling nggak masih kepala dua lah. Iya, karena memang dari awal waktu kerja di Ewindo udah direncanain nikah mah nanti aja lah di usia Senja. bukan, maksudnya sebelum 30 tapi target sebelum 30. Kesini kan enak. Ya maksudnya ya menikmatilah pekerjaan gitu kan, keseharian. Seharian ini kan saya kan ini sebenarnya introvert ya. Jadi hiburan jarang main tuh di rumah aja nonton gitu hiburannya di kamar nonton pulang nonton. Jadi yang ya nongkrong sama teman-teman paling selingan aja kalau bosan di rumah, tapi sebenarnya ininya kebanyakan ya di rumah aja. Dari kenal YouTube sama Pak Arya, saya kenal makanan, kenal jalan-jalan di situ, kenal banyak makanan. Biasanya makanan juga Itu aja. iya gitu-gitu aja. Ya paling aneh fast food gitu, paling aneh gitu ya. Tapi ke yang lainnya ya udah aja masakan Sunda gitu-gitu, nggak tertarik buat eksplor kuliner. Tapi setelah di YouTube itu kan jalan-jalan, tahu jalan gitu kan. Kalau dulu kan ke tempat tujuan aja. Kuliah udah tahu jalannya, udah nggak explore ke yang Masa sih dulu iya, seperlunya banget gitu ya? iya sih memang gitu. Cuman kalau kemampuan komunikasi sih ada, maksudnya nggak orang yang introvert yang nggak bisa berkomunikasi. Enggak, maksud gua lu nggak bring gitu. Iya itu mah selingan aja, suka cuman sebenarnya yang bikin hipnya saya apa ya refreshing sebenarnya buat saya tuh ya ngabisin waktu kamar nonton. nonton tidur ya me time lah maksudnya. Anjing minta. Iya lah, nggak yang kayak nongkrong. Yes, yang nggak dibilang sering sih, cuman ya beberapa kali pasti ada sih nongkrong sama teman gitu, teman kampus gitu kan, karena kan banyak main sama teman-teman kampus sih semenjak sering acara ini itulah kebiasa. Kalau anak kuliah kan ya walaupun waktu SMK dulu juga sering nongkrong, tapi kan yang kalau kuliah kan orang dewasa baru mulai dewasa gitu kan. Banyak nggak terkekang sama Anjing. ya lah bisa kemana-mana bebas gitu kan dari di kampus. Kalau di SMK kan ya di situ-situ aja di kalau di kampus Lu SMK kan mana gitu? Hah? SMK mana? Di Jatinangor. Oh. Apa SMK UPI? Ada rumah pesantren saya. Wih. Dia pesantren di Jatinangor 5 tahun dari SMP sampai kelas 2 sampai kelas Kelas satunya di mana? Negeri. Cileunyi, SMP 1 negeri Cileunyi. Nah, pindah. Gak tahu nakal kan. Oh, pesantrenin dia. Sama bapak. Jadi awalnya pas liburan kenaikan kelas, mau nggak pesantren gitu. Ini bukan mau nggak sih sebenarnya, tapi memang suruh pesantren aja. pesantren ternyata ramai juga. Mau dilanjutin nggak pesantren? Oh, awalnya pesantren kilat gitu. Enggak, memang pesantren tapi Ya pesantren kenalan Ramadan atau pesantren kenaikan? enggak. Kok enggak sih? Ya pesantren dulu pesantren, cuman bapak kenal sama yang punya pesantren. Nah saya disuruh pesantren di situ, cobain seru juga gitu kan. Ditawarin mau pindah kan? Boleh lah pindah. Boleh. Ya nggak tahu dah gimana ya waktu itu mah ya terus ngikutin aja nyaman ya ayo gitu. Nggak yang kayak mikirin apa ini pesantren gitu, enggak juga gitu. Maksudnya enggak apa ya, nggak punya keinginan yang menganggap misalkan di sekolah negeri atau di ini keren-kerenan buat sekolah buat keren-kerenan nggak ada gitu.
Jadi seasiknya aja, ya, asik di sini ayo, asik di sini ayo gitu. Bukan berarti nggak seru atau di SMP itu saya down atau apa, enggak, justru seru-seru aja sih. Di pesantren kelihatannya seru gitu kan, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dibilang ketat, ya nggak yang nggak bisa keluar kemana gitu kan. Kalau kayak kan ada pesantren Emangnya mondok gitu ya? mondok. Oh, beneran? Iya. Gue pikir pulang pergi. Saya jarang Jatinangor selama lima. Sebelah mana sih? Kalau misalkan dari Jalan Raya, Jogja lah, Jogja. Jogja mana? Jogja Cinono. Oh iya, terus dong. Jogja Cinono. Terus Jatinangor Unpad, terus lagi ada ke kanan yang waktu tikungan gini-gini sebelum Tanjung Sari. Ada Cikuda. Iya, Cikuda. Naik ke atas. Ya masuk ke Cikuda. Ya, Cikuda naik ke atas yang ada kos-kosan yang tinggi banget itu. Naik. Ada yang Cikuda. Lah. dari pinggir jalan juga udah kelihatan tuh kayak apartemen. Di Cikudanya gitu bukan. Iya. Enggak ada apartemen di Cikuda. Beda kali di Yang pas jalan kelok-kelok itu kan. Tukang tahu udah lewat. Tukang tahu yang sebelah kanan. SMA PGRI tahu. Setelah Unpad ada SMA PGRI di kiri. Yang di sebelah kiri yang Ya jalan belok-belok kan ada Cikuda kan? Bener kan? Iya, Cikuda. Iya di situ. Tapi saya nggak pernah ke kanan. Apa ke kiri? Kanan. Oh iya, pantesan lo nggak pernah lihat yang kosan itu sebelah kiri naik nanjak ke atas. Oh. Itu kan berarti yang jalan yang kecil-kecil itu kan, yang jalannya sempit. Enggak. Asa nggak ada jalan yang luas di situ. Sempit tuh segimana? Satu mobil, kalau kamu bisa enggak dua mobil. Nah, sebelah mana ya? Ya nanti lagi sih. Belokannya pas ini bukan yang jalannya agak begini, terus ada jalan belok ke kanan. Apa yang ada English Village, kampung Inggris. Nggak tahu tuh sekarang apa dulu itu? Sekarang masih ada. Nggak tahu sih. Ya pokoknya itu udah banyak lah lokasinya. Jatiroke, desa Jatiroke. Anjing. Iya. Berarti lu selama 5 tahun di desa itu terus? Iya. Anjing. Nah itu. Pas pulang lu merasakan perubahan dunia kan? Wah, ternyata udah ada kampus. Iya, justru memang. Jadi ini dong apa maksudnya? Pengetahuan lu gimana aja? Pengetahuan tentang apa? Tentang lingkungan lah, lu kan nggak kemana-mana jadinya selama 5 tahun. Maksudnya ke tempat nongkrong? Enggak, lu nggak pulang kan? Ya. Pulang nggak sesekali? Ya pulang lah. Seberapa bulan sekali. Kadang sebulan sekali. Oh masih boleh. Iya. Gua pikir makanya saya mau karena bukan pesantren yang harus mondok gak bisa keluar lingkungan, enggak. Bisa keluar gaul sama orang-orang sekitar, gaul. Jadi makanya ya enak lah, maksudnya enggak yang pesantren yang terkekang gitu, tidak tertutup dengan dunia luar, enggak. Main di Jatinangor nonton. Oh masih boleh. Iyalah, kalau nggak ada kerja, nggak ada hari libur, nggak ada ini kan siang, jadi ngajinya tuh cuman maghrib sama subuh udah. Sisa harinya ngapain? Sekolah, main sama orang-orang situ. Terus napas kan. Ini udah nikah sama ini kan istri lagi hamil, jadi kasihan kalau Gemar banget bikin anak juga. yang itu juga. Nggak bisa terlalu lama nih gua. Ya wes itu. Wes mangan orang udah tenang. Bukan gemar bikin anak karena memang memang nggak Emang hobi. direncanain, cuman memang dikasih. Ya direncanain atau gimana sih? Iya sih, cuman kan sebenarnya. Di UD ke. Iya, istri takut KB. Lah, gimana? Yang Yang paling banyak enak? efek sampingnya. Enggak ada. Nggak ada tuh buat yang cocok. Buat yang nggak cocok, orang kakak istri saya aja pendarahan. Itu masangnya nggak benar berartinya, bukan karena Iya, nggak tapi cocok. kan itu Uji ya. maksudnya kan ada resikonya kalau ini pendarahan
istri teh udah suka denger ini jadi badan overthinking atau gimana. Nah Kapsul ada ke hormon ngaruh gitu. atau nggak suntik sini, suntik di lengan. Istri saya mah suruh udah ya aja. Jadi kamu apa namanya? Yang Bukan yang KDMT apa sih namanya? light calendar. Bukan steril Oh di ini vasektomi. Itu vasektomi aja. kuliahnya nggak mau itu. Udah 3 hari kan, udah 3 kali hamil karena pertama kan meninggal. Yang anak kedua udah 1 tahun 1 bulan sekarang hamil lagi. Anjis. Iya. Geber. Kasihan istrinya yang ngasuh anak. Ya sambil- kasihan tapi nggak mau KB gimana? Iya kan, ya namanya juga pengalaman pertama tuh. Bukan pengalaman pertama, ini mah udah anak ketiga, bukan pengalaman pertama lagi, pertama. Tapi kan disengajain kalau yang pertama sama kedua memang sengaja pengen punya anak. Ya itu nggak apa-apa, masuk akal. Yang Ntar kalau misalkan nih takdirnya tiba-tiba jadi lagi, tapi tetap nggak mau KB, itu mah keterlaluan. Nggak mau belajar dari Iya. udah tahu. Tapi tetap Mepet. bersyukur lah, apalagi udah nggak terlalu deket juga, udah beda. Ya 1 tahun kan. Iya maksudnya, tapi kan nggak yang baru 3 bulan udah punya. Keterlaluan itu. Iya. Ya makanya disyukurin aja lah. Nanti si Dede punya temen. Tapi yang saya notice dari sekarang sudah saya notice bahwa kalau istri sih ya bilangnya untuk sekarang nggak pengen punya anak lagi ya. Kalau udah 2 aja cukup. Saya juga sih sebenarnya Ya harus ada usahanya kan berarti. Enggak. Kan kehidupan kan nggak cuma hari ini dan besok. Iya, ya Masih ada makanya puluhan tahun ke depan. dari sekarang dipikirin KB. Kalau istri memang nggak mau KB ya saya harus KB.